Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bidi Target Channelnya semua insan. Kali ini saya berada di pantai selatan, yaitu pantai yang terkenal dengan banyak kisah, baik mitos maupun legendanya. Mitos atau legenda Nyi Roro Kidul merupakan salah satu cerita rakyat yang melegenda khususnya masyarakat Jawa. Beliau dianggap sebagai ratu yang menjadi penguasa Laut Selatan. Kehadiran Nyi Roro Kidul sudah sejak dulu jadi teka-teki terkait asal-usul ataupun keberadaannya. Ada banyak versi soal dari mana Nyi Roro Kidul itu berasal. Yang paling santer adalah tentang Nyi Roro Kidul sebagai putri keturunan Raja Kediri. Versi lain meyakini Nyi Roro Kidul sebagai keturunan Raja Erlangga dari Kahuripan. Belakangan Nyi Roro Kidul juga disebut sebagai putri dari Raja Pajajaran. Mengutip laman dongeng cerita rakyat pada zaman dahulu, tepatnya di daerah Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan bernama Pakuan Pajajaran. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana dan arif, yaitu Raja Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinan beliau, rakyat sangat bahagia dan menghormati sang raja karena kepemimpinannya membuat hidup para rakyat sejahtera. Prabu Siliwangi mempunyai cukup banyak anak dari istri dan para selirnya. Salah satunya bernama Putri. Ia adalah seorang gadis yang sangat cantik jelita, baik hati, dan memiliki sifat yang sama seperti ayahnya. Meski demikian, Prabu Siliwangi sangat menyayangi putrinya tersebut. Seiring bertambahnya usia, putri pun memiliki paras yang sangat cantik. Karena putri merupakan anak tunggal, maka ialah sang calon pewaris tahta kerajaan Prabu Siliwangi kelak. Mendengar keinginan Prabu Siliwangi untuk menjadikan putrinya sebagai penerus tahta, para selir dan anak-anaknya juga tidak setuju. Ada kecemburuan sosial dan kasat-kusut berita yang tersanter dari kesana sini. Karena mereka tidak rela jika putri yang akan menjadikan ratu kelak. Suatu hari, para selir dan anak-anaknya berkumpul untuk merencanakan siasat jahat untuk menyingkirkan putri dan ibunya keluar dari istana. Untuk melancarkan rencananya, mereka meminta bantuan kepada seorang penyihir sakti yang tinggal di sebuah desa terpencil yang memiliki berbagai macam ilmu hitam. Singkat cerita, penyihir suruhan selir dan anak-anak Prabu Siliwangi tersebut memberikan kutukan kepada putri agar tidak menjadi pewaris tahta sang raja. Dengan ilmu hitam, sang dukun membuat putri dan ibunya agar menderita penyakit kusta. Putri dan sang permaisuri mengidap penyakit kusta yang tak kunjung sembuh. Prabu Siliwangi yang merasa heran melihat penyakit aneh pada kedua orang kesayangannya itu langsung memanggil tabib istana untuk melakukan pengobatan. Akan tetapi, setelah dicoba dengan berbagai macam ramuan, sang tabib istana tetap tidak dapat menyembuhkan mereka. Penyakit putri dan ibunya pun bertambah parah. Putri dapat bertahan menghadapi penyakit yang dideritanya, namun sang ibunda tidak dapat bertahan hingga akhirnya meninggal. Putri dan raja sangat terpukul dengan meninggalnya permaisuri. Sang Prabu juga sangat sedih melihat kondisi putri yang tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, apalagi ia yang nantinya akan meneruskan tahta kerajaannya. Pada suatu hari, para selir dan anak-anak datang menemui sang raja untuk menghasut agar putri diusir. Awalnya raja menolak, namun karena takut penyakitnya menular, dengan terpaksa Prabu Siliwangi menyetujui usulan tersebut. Tanpa sepengetahuan raja,
Putri yang mendengar pembicaraan tersebut sangat kecewa dan memutuskan melarikan diri dari istana. Dalam suasana hati yang sedih, bingung, dan tidak menentu, Putri berjalan keluar dari istana tanpa tujuan yang pasti. Selama berhari-hari ia berjalan tanpa arah hingga akhirnya tiba di pesisir pantai selatan Pulau Jawa yang memiliki banyak batu karang dan ombak besar. Di salah satu batu karang, sang putri kemudian beristirahat hingga akhirnya tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya, Putri bermimpi dan mendengar bisikan gaib yang menyuruhnya dirinya masuk ke dalam laut demi kesembuhan penyakitnya. Putri pun terbangun dari tidurnya. Ia lalu merenung kata-kata gaib tersebut karena ragu apakah suara itu merupakan sebuah ilusi atau hanya orang iseng yang membisikkan saat ia tertidur. Tetapi setelah melihat keadaan sekitar dan tidak ada siapa-siapa, Putri meyakini bahwa suara tersebut adalah sebuah kebenaran ataupun bisikan dari gaib. Meyakini bahwa suara itu sebuah bisikan, Putri segera melakukan yang diperintahkan. Ajaibnya, ketika menyentuh air, seluruh tubuh Putri yang dihinggapi borok berangsur-angsur hilang dan menjadi mulus kembali. Kesembuhan Putri tidak membuatnya kembali ke istana. Dia lebih memilih untuk menetap di pantai selatan dan berbaur dengan penduduk sekitar. Sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Sejak tinggal di pantai tersebut, Putri pun sangat terkenal akan kecantikannya yang dimilikinya. Banyak pangeran dari berbagai kerajaan yang ingin mempersunting dirinya. Hanya saja, dari sekian banyak pangeran yang datang, Putri sama sekali tidak tertarik. Sebagian mereka bahkan mundur karena syarat yang sangat sulit. Begitulah cerita atau cuplikan tentang kisah Ratu Penguasa Laut Selatan Jawa, yaitu Nyi Roro Kidul. Sekian dulu cuplikan cerita Nyi Roro Kidul. Sampai ketemu lagi, bye bye.